hari. Maka dengan hal tersebut, sistem full day school berjalan dengan lancar dan efektif. Yang kedua, selain itu juga yang kita ketahui kenakalan remaja yang sudah marak terjadi. Jadi dengan adanya sistem full day school dapat meminimalisir terjadinya kenakalan remaja. Jadi mahasiswa tidak hanya dididik hanya dengan teori semata, tetapi mereka juga dapat dididik dengan tauladan atau contoh gurunya yang sebagai figur utama yang mereka lihat. Mereka akan berproses bukan karena buku dan teori, tetapi guru juga memberikan motivasi dan inspirasi untuk mendorong siswanya jadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wulandari. Di sini saya selaku pembicara pertama dari tim kontra. Menurut tim kami di sini sebagai tim kontra itu tidak setuju terhadap argumen tim pro yang menyatakan bahwa full day school itu dikatakan sebagai sistem pendidikan yang efektif bagi sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di Kota Jambi. Adapun alasan ketidaksetujuan kami terhadap penerapan full day school itu adalah pertama mengenai sarana dan juga prasarana. Seperti yang kita ketahui, ketika sistem full day school diterapkan, maka akan juga dibutuhkan sarana serta prasarana dan juga fasilitas yang memadai. Namun, 75% sekolah yang ada di Indonesia maupun Jambi belum memenuhi standar pelayanan fasilitas yang baik. Dan juga menurut kami, hal tersebut dapat menghambat kelancaran di dunia pendidikan di Indonesia dan juga Jambi. Lalu yang kedua mengenai cara pengajar. Full day school sendiri menurut kami tidak bisa memberi kesan positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia dan juga Jambi. Jika cara mengajar dari pendidik masih menerapkan bahwa para siswa dan juga siswi harus mengerti serta mempelajari semua mata pelajaran yang ada. Berbeda halnya seperti yang di Finlandia, para siswa dan juga siswi di Finlandia itu mereka di sana dibina serta dibimbing untuk menemukan cara belajar mereka terbaiknya. Dan di sini yang menjadi permasalahan utama sistem pendidikan di Indonesia itu adalah kualitas pendidikan serta para pendidiknya. Maka dari itu, pemerintah harusnya memperhatikan kecerdasan serta kesejahteraan guru di Indonesia. Jika itu semua berhasil dilakukan, maka Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik dunia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Febriani Putri, selaku pembicara kedua dari tim pro, menyambung argumen dari rekan saya tadi. Bahwasanya memang full day school dianggap sebagai sistem efektif untuk diterapkan di kalangan sekolah menengah. Tentunya alasan persetujuan kami ada dua hal. Yang pertama terkait dengan full day school, di sini siswa bisa lebih menekankan potensi dan juga kreativitas. Sehingga pemerintah ketika mengharapkan full day school ini tidak hanya semata-mata untuk popularitas ataupun menjaga image yang ada di negara kita. Tentunya pemerintah sudah bisa mengatakan kebijakan ini, sudah mempertimbangkan bibit bebet dan bobot serta konsekuensinya yang didapat. Full day school bisa dijadikan salah satu sistem efektif untuk bisa meningkatkan potensi dan juga kreativitas yang dimiliki siswa, sehingga siswa tidak hanya memiliki kepintaran di bidang intelektual saja, tetapi juga bisa memiliki kepintaran di bidang kreativitas. Dan yang kedua, justru dengan menerapkan full day school ini, pemerintah menekankan pada generasi muda yang ada untuk bisa mengkonsepsionalkan waktu dengan baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sejatinya full day school adalah sistem di mana pembelajaran ada jam tambahannya. Dari yang tadinya 7-8 jam dalam sehari bisa menjadi 8-9 jam dalam sehari. Dan ini dilakukan 5 hari dalam 1 minggu. Sehingga ini bisa menjadi konsep yang baik untuk dalam diri siswa yang dimana dia 5 hari di sekolah itu bisa memfokuskan diri ke sekolahnya di bidang akademik untuk mencapai cita-cita di masa depan. Dan 2 hari di hari Sabtu dan Minggu yang biasa kita sebut weekend itu bisa digunakan untuk waktu bersama keluarga, ataupun mungkin ia membutuhkan yang namanya sosialisasi dengan orang-orang terdekatnya seperti tetangga atau keluarga ataupun kerabat jauh. Dan juga bisa dijadikan salah satu alat untuk merefleksikan diri atau biasa kita sebut dengan refreshing, sehingga dia
sehingga dia tidak melulu memfokuskan diri terhadap pelajaran yang ada di kelas sehingga membebani pikiran. Dan satu hal lagi di sini terkait dengan full day school, ini menjadi problem di ranah publik dan tentunya saya rasa tidak perlu dijadikan problem karena di sini full day school hanya memberlakukan sistem full day school dengan belajar 8 sampai 9 jam dan setelah itu pulang. Dan bagaimana seperti pondok pesantren yang tidak dijadikan masalah, justru pondok pesantren itu melahirkan generasi-generasi dan tokoh-tokoh terkenal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Umi Musa selaku pembicara kedua dari tim kontra. Baiklah, argumentasi yang menarik sekali dari tim pro. Namun kami di tim kontra tidak setuju jika adanya full day ini. Karena apa? Yang pertama yaitu akan merubah psikolog anak-anak tersebut, karena sebelumnya sebagai contoh mereka akan berpikir sekolah akan menjadi beban bagi mereka sendiri. Apalagi adanya terapan full day saat ini, beban mereka akan terus bertambah dan ini bisa menyebabkan anak-anak menjadi malas ke sekolah. Dan dibuktikan di PGSI penelitian di Jawa Tengah bahwa pukul 1 siang 80% pembelajaran pun tidak berjalan dengan optimal dan kelas pun menjadi tidak kondusif. Hal ini membuktikan bahwa FDS ini belum bisa diterapkan di Indonesia. Yang kedua, ketika FDS ini diterapkan akan menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid. Orang tua murid akan terbebani dengan SPP dari pihak sekolah tersebut. Belum lagi biaya yang tidak menutup kemungkinan sekolah akan mengeluarkan iuran lainnya untuk menambah fasilitas FDS ini agar berjalan dengan baik. Belum lagi ekonomi keluarga murid yang rendah. Jika FDS ini diterapkan, maka siswa banyak tidak membantu orang tuanya untuk bekerja, padahal mereka ingin membantu mengurangi beban ekonomi untuk keluarganya, dan pemerintah membatasi hal tersebut dengan adanya FDS ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya pembicara pertama akan melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Alasan dari persetujuan kami juga didasari pada jurnal yang berjudul Analisis Perbandingan Sistem Sekolah Full Day School dan Sistem Sekolah Reguler, menyebutkan bahwa full day school di sini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik dari siswa tersebut. Yang ditunjang dengan penambahan jam pelajaran ini, artinya siswa tidak hanya dijejali dengan buku-buku, tetapi juga lebih ke pedalaman karakter dan pengembangan minat dan bakat siswa di sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Menyambung dari rekan saya tadi, saya di sini sebagai pembicara pertama tadi dari tim kontra, sebagai pelengkapnya menyatakan bahwa tim kami tetap tidak setuju terhadap penerapan full day school ini. Hal ini berkenaan dengan jurnal yang kami temui, yaitu Jurnal Pendidikan Full Day School pada tahun 2017, yang menyatakan bahwa menurut pakar pendidikan tersebut, dari pihak kontra sendiri menilai bahwa full day school ini merupakan bentuk kecurigaan dalam menyikapi persoalan pendidikan dan persekolahan di Indonesia. Seakan-akan pendidikan di Indonesia itu hanya identik dengan sekolah, sedangkan makna dari pendidikan itu sendiri jauh lebih luas dari sekolah. Di sini full day school sendiri itu memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu adalah full day school ini sering menimbulkan rasa bosan dan jenuh pada para siswa yang dapat menghilangkan konsentrasi belajar pada siswa itu. Ketika siswa tersebut sedang menerima pembelajaran dari guru dan pelajaran tersebut sedang berlangsung, maka dapat menghilangkan konsentrasi belajar pada siswa dan juga siswi. Selain itu juga pada full day school ini pun harus memiliki kesiapan, mulai dari kesiapan fisik, psikologis, serta intelektual yang memadai. Selain itu juga di dalam full day school itu sendiri harus dijunjung oleh sarana dan juga prasarana serta fasilitas yang layak. Oleh karena itu, menurut kami di sini tim kami selaku tim kontra menyatakan bahwa full day school itu sendiri tidak efektif untuk diterapkan di sekolah di Indonesia dan juga di Jawa. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi argumen pro dan kontra dari kelompok kami tentang full day school di
apabila